Usia pensiunnya berapa tuh? Untuk guru itu 60 tahun ya menurut UU ini. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bedah satu dokumen hukum yang penting banget ya di dunia pendidikan kita. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ada mungkin sering dengar ya istilah guru profesional, tapi apa sih sebenarnya artinya kalau kita lihat dari kacamata hukum ini? Yuk kita coba dalami bareng-bareng. Nah, kalau kita lihat langsung di undang-undangnya nih, guru itu definisinya bukan sekedar pengajar loh, disebutnya pendidik profesional. Tugasnya juga lengkap banget, mendidik, mengajar, membimbing, terus mengarahkan, melatih, menilai, sampai mengevaluasi peserta didik. Khususnya di pendidikan formal ya. Wah, ini peran yang kompleks juga ya ternyata. Betul. Kata kuncinya memang di situ profesional. Dan ini tuh bukan sekedar tempelan aja gitu. Undang-undang ini menegaskan kalau profesionalisme itu ya berarti punya keahlian, punya kemahiran, kecakapan, yang standarnya jelas, standar mutu gitu. Nah, penekanan pada status profesional dan juga martabat ini, mungkin ya bisa jadi muncul karena sebelumnya pandangan terhadap profesi ini dirasa kurang kuat gitu. Jadi UU ini kayak semacam penegasan dari negara bahwa peran mereka ini penting banget loh. Oh gitu ya. Jadi profesional di sini tuh bukan cuma soal katakanlah ijazah S1 atau S2 aja ya, tapi lebih ke standar performa, etika kerja yang terukur gitu. Mirip dokter atau pengacara mungkin ya. Dan ada bukti formalnya juga kan? Tepat sekali. Ada bukti formalnya, namanya sertifikat pendidik. Ini kayak semacam lisensi resmi lah ya, yang menunjukkan kalau guru atau dosen ini udah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Jadi, kedudukan mereka sebagai tenaga profesional itu ditegaskan secara hukum. Ini bukan sekedar kerjaan biasa, tapi panggilan, tanggung jawabnya besar. Dan sertifikat itu salah satu buktinya. Komitmen pada kualitas lah intinya. Oke. Nah, kalau statusnya udah diakui sepenting dan seprofesional itu, terus gimana UU ini merumuskan tujuan besar di balik peran mereka? Apa ya misi utamanya gitu? Nah, soal misi utama itu dirumuskan dengan cukup jelas ya di pasal 4. Pertama, tujuannya itu untuk meningkatkan martabat guru dan dosen itu sendiri, sekaligus juga memperkuat peran mereka sebagai agen pembelajaran yang efektif. Itu yang pertama. Kedua, ini tujuan akhirnya nih, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional secara keseluruhan. Jadi ada benang merahnya gitu antara kerja guru di kelas sama cita-cita pendidikan bangsa. Wah, menarik ya koneksinya. Jadi kinerja individu itu langsung dikaitkan ke tujuan nasional. Dan pengakuan serta misi ini kan berarti ngaruh ke seluruh perjalanan karir mereka ya. Termasuk mungkin soal bagaimana masa pengabdian itu diatur sampai akhirnya. Benar sekali. UU ini cukup detail loh ngatur soal pemberhentian. Ada yang namanya pemberhentian dengan hormat. Ini bisa terjadi karena beberapa alasan. Misalnya meninggal dunia atau sudah mencapai batas usia pensiun. Usia pensiunnya berapa tuh? Untuk guru itu 60 tahun ya menurut UU ini. Atau bisa juga karena permintaan sendiri atau sakit jasmani rohani yang bikin nggak bisa kerja terus-menerus selama 12 bulan. Atau bisa juga karena berakhirnya perjanjian kerja atau kontrak. Ini semacam bentuk pengakuan negara lah atas pengabdian yang sudah diberikan. Oke, itu sisi baiknya ya, sisi penghargaannya. Tapi kayaknya ada sisi lain juga ya, yang menunjukkan kalau tanggung jawab profesi ini serius banget gitu. Tentu saja ada. Ada juga mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, ini bisa dikenakan kalau misalnya seorang guru atau dosen itu melanggar sumpah atau janji jabatan, atau melanggar perjanjian kerja, atau ini juga penting, lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Jadi ini semacam pengingat kuat ya, betapa pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme selama bertugas. Iya ya. Dan prosesnya pun pasti diatur biar adil ya, sesuai prosedur hukum. Tapi ada satu hal yang bikin saya agak penasaran nih. Di situ disebutkan kalau pemberhentian dari jabatan fungsional guru itu nggak otomatis berarti status PNS-nya juga berhenti. Kecuali dalam kasus tertentu ya.
Itu maksudnya gimana ya? Kok bisa gitu? Nah, ini menarik. Ini bisa jadi menunjukkan penghargaan negara terhadap status kepegawaian dan profesionalisme mereka secara lebih luas ya. Jadi bisa aja nih, meskipun seseorang udah nggak aktif ngajar sebagai guru dalam jabatan fungsionalnya, keahlian atau pengalamannya sebagai PNS itu masih dianggap berharga, masih bisa dimanfaatkan di peran lain, mungkin di administrasi pendidikan atau posisi lain di pemerintahan. Jadi aturan pemberhentian yang rinci ini, baik yang hormat maupun tidak hormat, itu sebenarnya menegaskan keseriusan negara dalam mengelola profesi yang strategis ini. Oke, jadi clear ya. Dari penelusuran kita di UU nomor 14 tahun 2005 ini, kelihatan banget kalau guru dan dosen itu dipandang sebagai pilar profesional yang, krusial banget buat Indonesia. Ada standarnya, ada misinya, ada pengakuan formal, tapi ya itu tadi, ada juga konsekuensi yang jelas kalau nggak dijalankan dengan baik. Betul sekali. Pengakuan formal lewat undang-undang ini ya tentu membawa tanggung jawab yang nggak ringan ya. Baik buat para pendidik itu sendiri untuk terus jaga dan tingkatkan kualitasnya, maupun ya buat sistem pendidikan kita, buat pemerintah, untuk terus mendukung mereka. Ini bukan sekedar status aja, tapi lebih ke amanah. Amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebuah amanah yang luar biasa memang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan ya buat Anda semua yang mendengarkan. Coba deh kita pikirkan sejauh mana sih pandangan kita, perlakuan kita di masyarakat sehari-hari, itu udah benar-benar sejalan dengan pengakuan dan status profesional guru dan dosen yang ternyata setinggi ini ya di dalam undang-undang. Menarik untuk direnungkan bersama. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini.